Halo adik-adik kelas 7 dan kelas 8. Ada Dante, Feli, dan Wendri. Sukihotu Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Nah, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran lagi. Pelajaran ketiga tentang upasaka dan upasika utama. Sebelumnya adik-adik, teman-teman sudah menjalani PTS. Pak Yanto turut berbahagia, bangga kepada kalian, anumodana. Tapi sayang sekali untuk Wendri nilainya masih agak kurang, di bawah 80. Semoga Wendri bisa memperbaiki lagi sikapnya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online dengan sebaik-baiknya. Ya, apapun yang terjadi, kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, rekaman ini Pak Yanto rekam hari ini malam ini jam 1 ya. Berarti rekamnya kalau kamu dengarkan hari ini ya berarti tadi malam baru Pak Yanto rekam untuk penjelasan pelajaran 3 ini. Nah, setelah belajar tentang upasaka dan upasika ini, Pak Yanto berharap adik-adik memiliki rasa percaya diri sebagai umat Buddha, karena ternyata banyak kisah-kisah yang belum kita ketahui sebagai umat Buddha. Juga nanti bisa memahami riwayat para siswa utama, juga dapat menyampaikan kepada teman-teman bahwa dalam agama Buddha itu siswa-siswanya itu juga banyak yang mencapai kesucian, memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Kita awali dulu dengan pengertian dari upasaka dan upasika. Upasaka atau upasika itu adalah umat Buddha, pengikut Buddha yang menjalani kehidupan rumah tangga atau tidak menjadi seorang biku. Upasaka dan upasika ini menjalankan 5 sila. Jadi kalau sekarang ini kita mendapat gelar upasaka atau upasika itu harus melalui upacara yang dihadiri oleh biku. Jadi nanti kita menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian meminta 5 sila, selanjutnya meminta kepada biku atau bikuni untuk menjadi saksi bahwa kita benar-benar sudah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kalau upasaka dan upasika yang pertama dalam agama Buddha itu adalah Tapusa dan Balika, 2 bersaudara yang waktu itu bertemu dengan Sang Buddha ketika sedang dalam perjalanan. Mereka itu adalah para pedagang. Nah, tapi pada waktu itu Tapusa dan Balika itu baru menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma karena Sangha belum muncul. Nah, kalau upasaka yang pertama yang menyatakan berlindung kepada Tiratana itu adalah ayahnya Yasa, ya, yang menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi upasaka atau upasika itu kalau dalam agama lain
Mungkin istilahnya sama dengan istilah sudah dibaptis. Kalau di dalam agama Buddha namanya sudah diwisudi. Nah, adik-adik mungkin sudah ada yang ikut menyatakan upasaka atau upasika atau belum? Pak Yanto belum tahu ya, tetapi kalau memang belum, tidak apa-apa. Nanti kalau adik-adik sudah yakin betul untuk menjalani kehidupan sebagai umat Buddha, menjalankan ajaran Buddha, nyatakanlah dan bulatkanlah untuk menjadi upasaka dan upasika yang disaksikan oleh Bante, oleh biku. Ya, semoga benar-benar menjadi berkah. Nah, nanti kalau sudah diupasaka, menjadi upasika atau sudah diwisudi, biasanya Bante akan memberikan nama Buddhis. Kalau Pak Yanto dulu pernah diwisudi, itu seingat Pak Yanto itu waktu Pak Yanto masih SD, kelas-kelas kecil di Magelang, di Candi Mendut oleh Bante Panyawaro. Kemudian mendapatkan nama, diberi nama Buddhis, itu Sila Kumaro. Sila Kumaro. Nah, Pak Yanto pakai nama Sila Kumaro itu untuk kegiatan-kegiatan di wihara atau acara-acara di wihara. Biasanya panggilannya Sila Kumaro Suyanto. Nah, dalam kisah upasaka dan upasika ini ada yang unggul, kemudian dinyatakan sebagai dua upasaka utama. Sebenarnya banyak sekali upasaka dan upasika itu, tetapi yang kita pelajari untuk upasaka ini dua, yaitu Citta Gahabati dan Hataka Alawaka. Upasaka atau upasika umat Buddha perumah tangga itu memiliki peranan yang penting untuk perkembangan, untuk kelangsungan, untuk kelestarian agama Buddha. Karena para biku itu tidak bermata pencaharian, tidak bekerja. Jadi umat yang bukan biku itu menyokong, mendanai kebutuhan para biku, juga menyokong pembangunan wihara atau penerbitan buku, juga segala macam yang berhubungan dengan pengembangan atau pelajaran agama Buddha. Nah, tetapi jangan khawatir, walaupun kita sebagai upasaka upasika, kita memiliki kesempatan yang sama seperti seorang biku mencapai kesucian, mencapai kebahagiaan. Ini adalah pilihan menjadi seorang biku, pabbajita, atau menjadi seorang perumah tangga upasaka upasika. Itu pilihan kita sendiri. Kalau adik-adik suatu saat memiliki kesempatan untuk berlatih atau memilih jalan sebagai seorang pabbajita, Pak Yanto turut bersyukur, Pak Yanto turut senang hati. Citta Gahabati. Nah, untuk cerita-cerita detailnya adik-adik bisa baca sendiri di buku kelas 8 halaman 35 sampai 39. Citta Gahabati ini adalah siswa upasaka
yang unggul dalam mengajar dhamma. Kebijaksanaannya luhur juga. Hebat. Ya. Jadi seorang perumah tangga pun yang bukan biku memiliki kemampuan untuk mengajar dhamma, memiliki pengetahuan yang sangat baik. Kemudian juga ada hattaka alawaka. Hattaka alawaka itu dikenal sebagai umat Buddha yang memiliki pengikut banyak. Nah, kemudian ketika Buddha bertanya kepada Hattaka, kok bisa mendapat pengikut yang banyak? Nah, ada yang dilakukan oleh Hattaka. Yang dilakukan adalah mendapat murid banyak itu karena dengan 4 dasar simpati yang telah Bante ajarkan, yaitu pemberian hadiah, ucapan ramah, perbuatan baik, dan perlakuan yang setara. Pemberian hadiah itu ya, ini jelas ya, kita kadang memberikan apa kepada orang lain, maka orang lain akan bersimpati, akan berteman baik dengan kita, dan akan membantu kita kalau sedang kesusahan. Tetapi teman-teman yang sudah dibantu dan tidak mau membantu kalau kita kesusahan, ya ada dan banyak, tetapi abaikan saja. Kebajikan kita tidak akan lari, tidak akan jauh dari kita. Ucapan yang ramah, berbicara yang baik. Kadang kita itu sebenarnya baik dan ramah, tetapi karena malu atau takut, jadinya kita ketika berpapasan dengan siapa yang kita kenal tidak mampu untuk bercerita, menyapa dengan baik dan ramah. Pak Yanto rasakan sendiri dari adik-adik. Kalau bertemu Pak Yanto, banyak dari adik-adik yang masih canggung atau mungkin bingung atau malu. Ya, Pak Yanto merasa tidak apa-apa. Pak Yanto juga pernah seusia kalian, jadi memang pergaulan itu harus dipelajari sesuai usia. Jadi nanti kalau kamu tambah gede, kamu tambah tahu cara bergaul. Kemudian perbuatan baik. Ya, kalau orang baik, nanti teman-teman yang baik juga ada banyak. Kalau kita sudah baik, teman-teman nggak mau berteman dengan kita, ya abaikan saja. Berarti teman kita itu bukan termasuk teman yang cocok untuk kita. Mungkin mereka kurang baik. Jadi kalau orang yang tidak baik, kelakuannya kurang baik, dekat-dekat dengan orang yang baik itu tidak nyaman. Begitu juga kita, kalau kita baik, dekat-dekat dengan orang yang kurang baik juga rasanya tidak nyaman. Kemudian perlakuan yang setara, tidak membeda-bedakan kedudukan atau apapun. Jadi setara, sama. Kita walaupun kita mungkin lebih tinggi, tapi mungkin lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi derajatnya, atau lebih tinggi, lebih tua, ya. Tetapi memperlakukan yang di bawah itu dengan hormat, dengan cara yang betul. Nah, ini adalah 2 upasaka utama yang dinyatakan sendiri oleh Sang Buddha memiliki keunggulan, Citta Kahabati dan Hattaka Alawaka.
Lebih jelasnya, lebih detail adik-adik baca. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di MT. Ya, upasaka dan upasika itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai dhamma ajaran Sang Buddha. Tetapi karena upasaka dan upasika itu kesibukannya lebih banyak daripada seorang biku, jadi usahanya juga harus lebih ya. Terutama di masa-masa sekarang ini, kondisi stres, depresi dengan keadaan. Jadi kita kalau bisa latihan bermeditasi, berdamai, beradaptasi dengan kebiasaan yang baru ini. Hari ini untuk adik-adik tidak ada tugas, hanya mendengarkan penjelasan dari Pak Yanto ini. Pak Yanto berharap yang terbaik untuk kalian semua. Semoga selalu berlindung kepada Tiratana. Ya, selalu menjaga hubungan baik walaupun hanya melalui virtual, online, tidak bertatap muka langsung. Oke, demikian. Semoga berbahagia, semoga sehat selalu, berkah melimpah untuk kamu dan keluarga. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.